Di sini kita contohkan ada denah kolom seperti gambar berikut dan kita tinjau secara random. Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat selalu. Pembahasan kali ini yaitu tentang cara menentukan ukuran pondasi telapak pada rumah tinggal atau bangunan dua lantai. Tapi sebelum masuki pembahasan ini, kita harus tahu apa itu pondasi. Pondasi merupakan elemen paling bawah dari suatu bangunan yang sangat penting. Pondasi berfungsi untuk menahan beban bangunan yang ada di atasnya dan meneruskannya ke tanah yang ada di bawahnya. Pondasi telapak atau footplat atau masyarakat umum menyebut dengan istilah cakar ayam. Merupakan pondasi setempat yang termasuk dalam kategori pondasi dangkal. Tanpa adanya pondasi, dipastikan bangunan akan roboh. Karena suatu bangunan pada awalnya pasti mengalami penurunan akibat berat sendiri dan beban yang dipikulnya, dan juga perilaku tanah di bawahnya. Jika penurunan tidak signifikan, paling umum yang terjadi yaitu dinding mengalami keretakan. Tetapi, jika penurunannya terlalu besar dan terjadi penurunan yang tidak seragam, maka bangunan bisa roboh. Untuk itu, dalam perencanaan pondasi telapak harus didesain seefektif dan seefisien mungkin. Karena jika kita membuat ukurannya terlalu kecil, bisa-bisa bangunan akan mengalami keruntuhan. Tetapi, jika kita membuat dengan ukuran yang besar, maka biaya pun akan semakin besar. Padahal, biaya tersebut masih bisa untuk disesuaikan. Untuk merencanakan pondasi, data yang dibutuhkan yaitu data daya dukung tanah, terutama untuk daya dukung tanah untuk pondasi dangkal. Daya dukung tanah sebesar 3 kg per cm persegi, jika kita konversikan menjadi 30 ton per meter persegi pada kedalaman 1 meter. Angka ini didapat dari kondisi tanah yang termasuk dalam kategori sedang, yang berkisar antara 2,5 sampai 5 kg per cm persegi. Jadi, kita ambil 3 kg per cm persegi. Beban bangunan dua lantai diambil sebesar 1,8 ton per meter persegi. Diasumsikan sudah termasuk berat pondasi. Ini juga didapatkan dari analisis struktur atau kita bisa simpulkan juga rata-rata beban untuk bangunan dua lantai dengan struktur beton bertulang, dindingnya pakai bata merah, dan atap memakai genteng sekitar 1,8 ton per meter persegi. Tentunya ini akan berbeda-beda sedikit tergantung dari fungsi bangunan itu, material atap, dan material dinding yang dipakai. Kemudian, gaya akibat angin dan gempa tidak diperhitungkan secara detail, tetapi diperhitungkan dengan menaikkan beban bangunan tersebut sebesar 20%. Di sini kita contohkan ada denah kolom seperti gambar berikut, dan kita tinjau secara random atau acak. Pada kolom 1, kita pilih kolom 2 dan kolom 3. Untuk mengetahui beban yang dipikul oleh masing-masing kolom yang kita tinjau, kita membuat tributary area, di mana setengah bentang akan dipikul oleh kolom ini dan setengah bentangnya dipikul oleh kolom sampingnya. Dan begitu juga untuk kolom-kolom yang lain. Kolom 1 menumpuk 10 meter persegi, yaitu 4 meter dikalikan 2,5 meter. Kolom 2 menumpuk 4 dikalikan 4 meter, yaitu 16 meter persegi. Begitu juga kolom 3 menumpuk 8 meter persegi. Pada kolom 1, jika kita hitung, beban yang dipikul yaitu 21,6 ton, yang didapatkan dari luas tadi yang dipikul dikalikan
beban per meter persegi, yaitu 1,8 ton per meter persegi, didapatkan 18 ton. Untuk mengakomodir gaya akibat angin dan gempa, maka beban dinaikkan 20% sehingga didapatkan 21,6 ton. Untuk menghitung kebutuhan luas pondasi, dihitung dengan rumus beban dibagi daya dukung tanah. Jadi, kebutuhan luas pondasi telapak yaitu 21,6 dibagi 30. 30 ini adalah daya dukung tanah. Didapatkan 0,72 meter persegi. Karena direncanakan ukuran pondasi telapak berbentuk persegi, maka kita hitung akar kuadrat dari 0,72 meter persegi sehingga didapatkan 0,848 meter dikalikan 0,848 meter. Dibulatkan ke atas sehingga kita gunakan ukuran 0,9 meter kali 0,9 meter untuk kolom 1. Untuk tinjauan kedua pada kolom 2, di sini kolom 2 menumpu 34,56 ton yang didapatkan dari 16 meter persegi dikalikan 1,8 ton per meter persegi. Sehingga didapatkan angka 28,8 ton. Dengan mengakomodir gaya akibat angin dan gempa, maka didapatkan 34,56 ton. Dengan cara yang sama, untuk kebutuhan luas pondasi, beban dibagi daya dukung tanah sehingga didapatkan 1,152 meter persegi. Dan kita akar kuadratkan angka ini sehingga dihasilkan 1,073 meter dikali 1,073 meter. Sehingga jika dibulatkan ke atas digunakan ukuran 1,1 meter dikali 1,1 meter. Tinjauan untuk kolom ketiga, beban 17,28 ton yang didapatkan dengan cara yang sama. Kemudian untuk mengakomodir angin dan gempa, didapatkan 17,28 ton. Dengan cara yang sama juga, kebutuhan luas pondasi telapak yaitu 17,28 dibagi 30 sama dengan 0,576 meter persegi. Kita akar kuadratkan lagi sehingga menghasilkan 0,759 meter dikalikan 0,759 meter. Bulatkan lagi sehingga di kolom 3 menggunakan ukuran 0,8 meter dikali 0,8 meter. Untuk catatan, daya dukung tanah di setiap daerah berbeda-beda. Maka untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka lebih baik dilakukan pengujian tanah secara aktual. Beban atau gaya yang bekerja juga pada kolom beban aksial akan lebih akurat jika dihitung menggunakan analisis struktur lebih lanjut. Dari perhitungan tadi, kita dapat simpulkan pada kolom 1 didapatkan ukuran 0,9 meter dikali 0,9 meter. Kemudian pada kolom 2, 1,1 meter dikali 1,1 meter. Pada kolom 3, 0,8 meter dikali 0,8 meter. Begitu teman-teman, setelah kita hitung, semoga teman-teman di rumah atau dimanapun Anda berada bisa menghitung, bisa memahami, dan bisa mengaplikasikannya secara mudah dan praktis. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Dan share kepada teman-teman jika menurut Anda video ini bermanfaat.